Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi lara'ufur rahim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini membawa berkah dan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang doa kamilin. Pada malam yang lalu sudah sampai pada bacaan waliz zakati fa'ilin, yang artinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang mau mengeluarkan zakat. Bacaan berikutnya walima indaka talibin, artinya bahwa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang mencari apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang sementara. Apa yang kita miliki semua pasti akan berakhir. Apabila semua sudah datang, baik itu ajal, kita hanya tinggal menunggu waktunya saja. Maut adalah musuh kita yang paling pandai menyembunyikan diri. Dia datang sondar permisi. Dia datang tidak bilang-bilang lagi dengan kita. Yang tua pasti mati, yang muda juga mati, yang sehat mati, yang sakit pun mati, yang merokok mati, yang tidak merokok pun mati, yang kena corona mati, yang tidak kena corona pun mati. Kenapa? Karena kalau sudah tiba ajalnya, siapapun manusianya pasti akan merasakan kematian. Bahkan kadang-kadang yang sehat lebih dahulu ketimbang yang sakit. Yang sakitnya sudah cukup lama di tempat tidur, belum mati-mati juga. Tetapi orang yang baru saja ngobrol dengan kita, bertemu dengan kita, tiba-tiba kita mendengarkan kabar di masjid atau melihat ada bendera kuning. Orang yang tadi baru saja ngobrol bertemu dengan kita, dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah syair dikatakan, kam min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha min ad-dahr. Berapa banyak orang yang sehat mati mendadak, dan berapa banyak orang yang sakitnya sudah cukup lama tapi belum juga meninggal dunia. Saudara, ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu sementara. Anak yang kita cintai, istri yang kita banggakan, harta benda yang kita miliki, semua akan berakhir. Tetapi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala akan selama-lamanya. Maka di dalam Al-Quran surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa-apa yang ada di sisimu pasti akan binasa, akan sirna.
Tetapi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan kekal selama-lamanya. Lalu apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang ada pada manusia itu akan binasa, akan hancur. Tetapi yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa pahala itu yang akan kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, dalam hidup yang serba sementara ini, dalam hidup yang serba singkat ini, mari kita cari pahala sebanyak-banyaknya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kamilin ini, walima indaka talibin, kita terus menjadi orang yang mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara kita untuk mendapatkan pahala. Bahkan ketika datang yang dikatakan ahlud dusur, mereka orang-orang yang tidak mampu, orang miskin, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengadu, ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya begitu mudah bersedekah. Mereka orang-orang kaya begitu mudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa makan seperti yang kita makan. Mereka sholat seperti kita melaksanakan sholat. Mereka berpuasa seperti kita melaksanakan puasa. Tetapi kelebihan mereka bisa bersedekah. Mereka bisa berinfak. Tetapi kita tidak bisa seperti mereka, ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan kabar gembira buat mereka bahwa jangan terlalu bersedih, karena orang-orang kaya bisa bersedekah, bisa berinfak dengan harta yang mereka miliki. Padahal kita semua orang-orang yang tidak mampu pun bisa bersedekah, menyamai pahala mereka dengan cara kita berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Setiap tasbih yang kita ucapkan, subhanallah, itu akan bernilai sedekah, pahala dari Allah. Setiap takbir Allahu Akbar yang kita ucapkan akan bernilai pahala. Setiap tahlil yang kita ucapkan, la ilaha illallah, itu pun akan bernilai pahala. Oleh karena itu, carilah pahala sebanyak-banyaknya. Banyak cara kita mencari pahala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hambanya yang talibin, orang-orang yang mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa pahala. Kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang selalu kita baca, baik itu di saat kita melaksanakan ibadah puasa atau ketika kita melaksanakan haji dan umrah, satu doa yang biasa kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya kami mohon kepadamu ridho, keridhaanmu, wal jannah, dan surga, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan juga api neraka. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sendiri. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.